Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif yang telah dilakukan di sekolah, yaitu pada pelajaran saya khususnya pembelajaran teknologi layanan jaringan di SMK Negeri Sukasari. Kami memberikan pembiasan kepada siswa-siswi yang terlambat, yaitu membangun dirinya sendiri untuk datang tidak terlambat dengan memberikan pemahaman dan pengertian sehingga keinginan untuk datang tepat waktu itu datang dari diri mereka sendiri sebagai murid. Dan baiknya adalah siswa-siswi yang terlambat dalam pelajaran saya khususnya di mata pelajaran teknologi layanan jaringan sudah tidak ada lagi. Itu adalah langkah-langkah saya dalam membangun budaya positif di sekolah. Adapun selanjutnya, refleksi pemahaman saya mengenai keseluruhan modul yang telah saya pelajari sebagai guru, posisi kontrol, kemudian teori motivasi, tentang hukuman dan penghargaan dan lain-lainnya. Di sini adalah guru sebagai manajer. Kita senantiasa memanage siswa untuk bisa memahami apa yang diperbuatnya, apakah itu baik atau benar, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan oleh siswa itu bergantung pada dirinya sendiri. Dia atau siswa-siswi itu harus bisa membedakan dan harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu berasal dari sisi dia sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Nah, itulah tugas posisi kontrol yang sangat penting bagi guru sebagai manajer di kelas. Kemudian tentang konsep-konsep yang telah kita pelajari selanjutnya sebagai posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia. Setiap siswa tentunya butuh pengakuan, ya. Setiap siswa atau murid-murid tentunya butuh penghargaan, butuh penguasaan dan lain-lain. Dan ini kami coba dilakukan di sekolah itu dengan memberikan job desk, dengan memberikan kepercayaan. Misalkan di kelas saya sebagai wali kelas 10 TKJ 1, siswa-siswi yang aktif saya berikan peran sebagai ketua murid, kemudian mereka juga terus berkiprah di dalam organisasi. Kita sebagai guru mendorong dan mengontrol dari belakang dan terus memotivasi siswa. Itulah posisi kita sebagai manajer di dalam kelas. Kemudian perubahan yang terjadi pada cara berpikir itu adalah kita harus mampu merubah budaya sekolah semuanya menjadi budaya positif sekolah. Mulai contohnya dari gerakan membuang sampah secara bersama-sama, gerakan untuk datang tidak terlambat ke sekolah atau datang tepat waktu. Itu adalah budaya-budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah dan harus kita gaungkan dan disosialisasikan, dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Nah, pengalaman terkait penerapan konsep-konsep dalam budaya positif tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Tentu saja di tengah perjalanan kita itu ada yang satu paham dan satu visi dan misi, mungkin ada juga yang kurang paham, tidak satu misi satu visi karena membutuhkan sosialisasi lebih lanjut. Namun itu adalah tantangan bagi kita untuk terus maju, untuk terus menggapai atau mencapai sekolah itu memiliki budaya positif yang tinggi, seperti budaya membuang sampah pada tempatnya, budaya disiplin, budaya masuk ke kelas, budaya untuk selalu memberikan tegur sapa salam kepada seluruh siswa-siswi. Begitupun siswa-siswi atau murid-murid, sama semuanya harus melakukan hal tersebut. Dimulai dengan gerakan positif, memberikan contoh, karena contoh adalah hal yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita sebagai guru, sebagai penghukum, memberikan hukuman kepada siswa? Ataukah membuat siswa merasa bersalah? Ataukah murid kita itu sebagai teman? Atau kita memonitor atau manajer? Alangkah baiknya adalah kita memposisikan guru sebagai manajer, mampu mengontrol segala aspek kegiatan dan perbuatan siswa, sehingga siswa menyadari secara sendiri apa yang dia lakukan. Jika melakukan kesalahan, siswa dari lubuk hati yang paling dalam dia merasa bersalah akan kesalahannya, dan dia dari lubuk hati yang paling dalam
ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut ya. Kemudian selanjutnya kita dalam mempelajari di modul budaya positif ini tentunya yang kita praktekkan adalah praktek melalui keyakinan kelas. Kita melakukan hal-hal restitusi di kelas ya. Ada segitiga restitusi yang kita pahami ya. Bersama-sama kita memberikan penguatan terlebih dahulu kepada siswa. Jika siswa atau murid melakukan kesalahan ya, kita kuatkan. Dek, saya juga dulu pernah melakukan hal tersebut. Tapi untuk adik itu jangan seperti itu tidak baik. Itu terasa oleh Bapak. Setelah kita kuatkan, kemudian kita berikan keyakinan kepada murid-murid kita itu ya, keyakinan yang hebat. Contohnya, apakah kegiatan itu bertentangan gak dengan tata tertib? Apakah bertentangan gak dengan keyakinan kelas yang ada? Sehingga murid akan menyadari dan akan memberikan penilaian bahwa hal yang dilakukan itu adalah tidak baik dan akan memperbaikinya. Selain itu, hal-hal yang harus kita lakukan yang dipelajari dalam menciptakan budaya positif tentunya kita semua, tidak hanya saya sendiri sebagai guru, tetapi guru sebagai seorang calon guru penggerak, kita semua harus bisa merangkul yang lainnya secara bersama-sama, yaitu menerapkan budaya positif di sekolah sehingga siswa-siswi atau murid-murid nyaman untuk belajar. Kemudian siswa-siswi merasa diperhatikan dan merasa memiliki keluarga besar di sekolah, khususnya di SMK Negeri Sukasari. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menerapkan budaya positif ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak ada yang susah selagi kita mau berusaha. Saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Mari kita ciptakan bersama-sama budaya positif sesuai dengan filosofi ajaran Ki Hajar Dewansara, sesuai dengan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak, sesuai dengan visi misi guru penggerak. Itulah budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Mari kita ciptakan gerakan positif, lingkungan positif di SMK Negeri Sukasari. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.